البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah habibakumullahu jami'a. Pada hari-hari ini disebarkan surat dari sebagian ikhwah kita salafiyun yang ada di Gaza, menyebutkan segalanya habis, tak ada tempat tinggal, tak ada air, tak ada makanan, tak ada karen, listrik, fasiliti kesehatan juga sudah habis karena ganasnya kekejaman orang-orang Zionis itu. Baik, surat ini datang langsung dari Gaza memang. Jadi mereka minta didoakan banyak-banyak agar Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, pertolongan dan juga menyelamatkan mereka dari makhluk-makhluk yang jahat dan keji tadi itu. Baik. Itu dari satu sisi. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha orang yang berbuat kebaikan, orang yang berusaha taat kepada Allah, dan juga tidak akan menyia-nyiakan doa sesama kaum muslimin untuk saudara-saudaranya yang tengah tertindas itu. Kemudian dari sisi yang lain ada surat juga dari Maghrib, dari Maroko, menanyakan bagaimana kalau anak-anak itu boleh tak sekolah, tapi sekolahnya ikhtilat, paling tidak ya ambillah pelajaran yang paling dasar, walaupun gurunya sendiri yang perempuan diajar laki-laki, yang laki-laki kadang diajar perempuan, karena nanti terkait dengan masa depan. Kalau tidak sekolah sama sekali, gimana masa depannya? Seringkali syubhat dari orang-orang awam adalah seperti itu. Baik. Maka jawabannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang setia di atas kebenaran, yang setia di atas syariatnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak lupa memberikan rezeki kepada orang Yahudi yang jahat itu, bahkan tidak lupa memberikan rezeki kepada syaitan dan iblis, memberikan rezeki kepada hewan-hewan, tidak mungkin Allah Ta'ala melupakan rezeki untuk orang-orang yang setia kepadanya, yang bersabar di atas kebenaran dan ketakwaan. Baik. Maka pembahasan kita pada malam ini adalah yaitu kita mengingat kembali beberapa sebab yang apabila sebab tadi itu ditempuh, maka seorang hamba tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama dan sekaligus sebab yang kedua
adalah ketakwaan dan kesabaran. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Ini menunjukkan kalau orang itu bertakwa dan bersabar, maka dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Makanya disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau mengatakan saudara-saudara Yusuf pada waktu itu ingin untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya agar ayahnya lupa kepadanya dan dia hanya cinta kepada mereka. Tetapi ternyata Allah membalik keadaan. Ayahnya senantiasa ingat Yusuf. Bahkan tatkala musibah itu menimpa saudaranya yaitu Bunyamin, kalau betul namanya Bunyamin, ternyata si ayah tidak menyebut ya asafa ala Bunyamin, tapi apa? Ya asafa ala Yusuf. Tetap yang beliau ingat adalah Yusuf, anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang baik itu. Pertanyaan ke anak-anak, siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Ya? Iya, Nabi Yakub. Tadi yang terjadi juga siapa? Abdurrahman, anaknya. Nama ayah Nabi Yakub siapa? Iya, Nabi Ishak. Ya? Ayahnya Nabi Ishak siapa? Ibrahim. Ayo, ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Halo. Ya Azar. Ayo, betul. Baik. Ayahnya Nabi Ismail siapa? Ibrahim. Baik. Ini yang pertama. Mereka ingin agar Nabi Yusuf tatkala dijauhkan dari ayahnya lupa. Ternyata ayahnya tidak pernah lupa dan justru semakin cinta dan rindu kepada anak yang teraniaya tadi. Yang kedua, mereka ingin menghinakan Nabi Yusuf, bukan sekedar memasukkannya ke dalam sumur biasa, tapi ghayabatil jub, yaitu sumur yang sangat dalam sehingga saking dalamnya cahaya matahari tak boleh masuk. Ini yang dikatakan ghayabat, yaitu cahayanya betul-betul tak masuk, saking dalamnya itu gelap. Menunjukkan tempatnya sangat rendah di bawah. Tapi ternyata Allah Ta'ala menghendaki lain. Justru Allah memuliakan Nabi Yusuf dengan sebab kesabaran dan ketakwaannya sampai beliau duduk di atas arsy, yaitu bahasa mudahnya apa? Singgasana menteri besar. Dan justru saudara-saudaranya itu yang nanti sujud kepada beliau. Jadi Allah membalik keadaan. Allah tidak menyia-nyiakan Nabi Yusuf. Kemudian yang ketiga, yaitu istri dari menteri dengan para wanita bangsawan yang lainnya. Tatkala mereka tidak berjaya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Yusuf, dan justru terbongkar merekalah yang melakukan perbuatan yang memalukan, maka mereka ingin Yusuf itu tidak lagi disebut-sebut. Dia disembunyikan di dalam penjara agar dia menjadi terhinakan. Namun ternyata Allah menghendaki lain. Allah menghendaki ada suatu perkara besar yang menyebabkan semua orang Mesir memerlukan Nabi Yusuf. Terkait dengan apa itu? Ta'wil mimpi dan pengaturan masalah pertanian. Sehingga Yusuf justru semakin populer, semakin terkenal, semakin famous dan diperlukan. Dan mereka menghinakan Nabi Yusuf, membuat berita palsu. Namun ternyata mereka nanti juga yang malah mengatakan apa itu? Ma'alimna alaihi mingsu. Mereka justru mengakui di hadapan raja, di hadapan Fir'aun, kami tidak mengetahui keburukan apapun pada diri Yusuf. Bahkan si wanita yang menggoda itu, istri dari Al-Aziz, mengatakan wa innahu laminas shodiqin.
Sungguh Yusuf itu termasuk dari orang-orang yang jujur. Malah akhirnya dia diakui oleh musuhnya sendiri. Ini adalah beberapa contoh yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau, bahwasanya orang-orang yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Justru setiap kali ada makar dan tipu daya, malah itu semakin mengangkat dirinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Baik. Kemudian yang kedua, walaupun ini satu sama lain saling berkaitan ya, sebab-sebab itu. Yang kedua adalah menaati Allah dan Rasul-Nya, agar kita tidak disia-siakan oleh Allah, bahkan kita dijaga, dipelihara, ditolong, diberi rezeki dan seterusnya. Hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Ishaq qala haddatsana Ya'la qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Siyah an Habib bin Abi Sabit an Abi Wa'il qala ataitu Sahal ibn Hunayf fasa'altuhu fa akhbarani an qissati Siffin. Siapa ini tadi? Yaitu Abu Wa'il. Beliau mengatakan, saya mendatangi Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Saya bertanya kepada beliau tentang hadis, kemudian beliau bercerita kepada saya tentang peristiwa Siffin. Nah, pertanyaannya, Siffin itu perang antara siapa dengan siapa? Perang Siffin? Bukan, sekarang sudah bukan zaman itu. Perang Siffin, ya? Siapa? Sedikit lagi ya. Siapa? Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan siapa tadi? Iya, Muawiyah dari Bani Umayyah. Iya, perang Siffin adalah perang antara Muawiyah radhiyallahu an dengan Ali radhiyallahu an. Karena apa? Fitnah Khawarij, sehingga dua sahabat yang mulia berperang. Kemudian menyebutkan tentang pertentangan orang-orang Khawarij terkait dengan masalah perdamaian itu. Maka kemudian Sahal bin Hunayf mengatakan, ittahimu anfusakum wallahi laqad ra'aituna yaumal Hudaybiyah lau aradna qitalan laqatalna. Maka Sahal bin Hunayf berkhutbah di hadapan orang-orang, tuduhlah, curigailah diri kalian sendiri. Dalam riwayat yang lain, ittahimu ra'yakum, curigailah atau tuduhlah pendapat kalian pribadi itu sendiri. Maka demi Allah, sungguh kami telah melihat pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu. Baik, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa ya? Iya, tahun 6. Baik. Sungguh apabila kami berpandangan untuk berperang, pasti kami berperang. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran sementara mereka orang kufar Quraisy di atas kebatilan? Qala bala. Nabi mengatakan tentu. Qala alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah orang yang terbunuh di antara kita akan masuk ke dalam surga, sementara orang yang terbunuh di antara mereka dia masuk ke dalam neraka? Maka Nabi mengatakan iya. Kemudian fa'ala ma nu'tidaniyata fi dinina walamma yahkumillahu bainana wa bainahum. Lalu untuk apa kita memberikan kehinaan dan kerendahan di dalam agama kita, yaitu mau berdamai, sementara Allah belum lagi memberikan keputusan antara kita dengan mereka, yaitu perang, sampai ketahuan siapa menang siapa kalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibnal Khattab, inni Rasulullah wa la yudayyi anni Allah. Inilah sisi pendalilannya. Wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya saya adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Fantalaqa Umaru mutaghayyidan faja'a ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu faqala ya Abu Bakar alasna alal haqqi wa hum alal batil.
Wa alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Kemudian Umar pergi dalam keadaan masih marah. Kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq seraya mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan? Dan bukankah orang-orang yang mati dari kita akan masuk ke dalam surga sementara orang yang mati dari mereka akan masuk ke dalam neraka? Qala bala. Maka Abu Bakar mengatakan tentu. Faqal fa'alama nu'ti daniyata fi dinina walamma yahkumillahu bainana wa bainahum. Lalu untuk apa kita memberikan kehinaan di dalam agama kita sementara Allah belum memberikan keputusan antara kita dengan mereka? Faqala Abu Bakar ya ibnal Khattab innahu Rasulullah wa la yudayyi'annahu Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan beliau. Fa anzalallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam surat al-Fath. Maka Allah azza wa jalla menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat al-Fath, yaitu apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Betul-betul ini adalah kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan. Sebelum kita masuk kepada matan hadisnya itu, di sini ada cerita menarik dari sanad Imam Bukhari. Salah satu sanad Imam Bukhari ini tadi beliau mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Ishaq. Ini rawi yang sangat terkenal di dalam kepahlawanan. Ahmad ibnu Ishaq, beliau adalah Abu Ishaq, Ahmad ibnu Ishaq ibnul Hasin As-Sirmari As-Sulami Al-Bukhari. Beliau dari ulama Bukhara, ulama sekaligus pahlawan Bukhara. Beliau Abu Ishaq. Beliau guru dari Imam Bukhari. Beliau siqah, ahli ibadah, dan beliau juga orangnya zuhud, dan beliau adalah waliullah. Disebutkan oleh anaknya hebat juga. Anaknya mengatakan, saya pernah datang kepada bapak saya, waktu itu beliau sedang makan sendirian. Dan ternyata ada seekor burung ikut makan bersama dia. Nah, begitu burungnya lihat saya, terbang burungnya. Ternyata apa? Burungnya boleh santai makan bersama pendekar ini, pahlawan ini, Ahmad As-Sirmari, Ahmad ibnu Ishaq. Memang beliau ahli ibadah, beliau seorang wali, tapi bukan wali-wali sufi itu. Beliau sunni salafi, ahlu sunnah, ahli tauhid. Disebutkan bahwasanya beliau ini sering berjihad di jalan Allah, beliau perang. Sampai-sampai beliau berkata kepada sebagian muridnya, menunjukkan pedangnya, saya yakin secara pasti dengan pedang ini saya sudah berjaya membunuh 1000 orang Turki. Di masa itu sering kaum muslimin perang melawan orang-orang Atraq sebelum Atraq itu ditundukkan dan kemudian masuk Islam. Sampai 1000. Kita paling baru boleh bunuh nyamuk, bunuh bunuh tikus, itu ada tikus siap dibunuh nanti insyaallah. Baik. Dan seterusnya, tapi beliau membunuh orang kafir 1000 orang Turki. Dan juga disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, kalau di dalam Tahdzib, sekedar ringkas saja dikatakan beliau ini menjadi contoh pahlawan Islam dari sisi keberanian dan kehebatannya. Kalau dalam Syiar punya Imam Az-Zahabi disebutkan contoh-contoh peperangan beliau, yaitu pernah tatkala beliau bersama salah seorang murid pergi dari Samarkand untuk ke tempat orang kafir untuk menebus tawanan. Ternyata begitu sampai ke tempatnya orang kafir, si Jak Bawah ini komandan besar orang kafir, maka dia menanyakan, siapa dari kalian dari negeri Sirmar? Sirmar itu di Bukhara. Maka dijawab, ada. Siapa yang Anda cari? Aku mau cari Ahmad. Katanya dia pahlawan besar. Yang mengatakan ini sebenarnya bukan komandannya, tapi salah satu pasukan yang paling besar badannya. Kemudian dia mengatakan, saya mau perang tanding melawan dia. Ya sudah, pagi harinya siap antara kaum muslimin dengan orang-orang Turki tadi itu, Turki atau Persia, sepertinya Persia kali ini. Baik. Maka kemudian si orang Persia yang besar badannya itu memperlihatkan dirinya. Kemudian Imam Ahmad ini, Ahmad ibnu Ishaq As-Sirmari, beliau maju ke depan. Langsung orang itu mengejar beliau naik kuda. Langsung beliau mundur, pergi naik kuda jauh agar tidak
tidak dekat-dekat dengan orang banyak. Nah, begitu sudah agak jauh tempatnya lapang, langsung beliau berbalik. Beliau waktu itu tidak membawa pedang, beliau cuma bawa tongkat. Nah, kemudian apa? Waktu perang tongkatnya dipukulkan ke kepala orang itu, langsung mati dia. Padahal orangnya besar. Nah, beliau ini sudah tua, rambutnya putih dan seterusnya. Imam Ahmad As-Sirmari. Nah, kemudian setelah itu beliau pergi dengan muridnya. Maka si komandannya, siapa itu tadi, Al-Ja'bawai, mengatakan, siapa tadi yang membunuh orang terbaik kita? Kita kejar dia. Kemudian dipilih 50 orang penunggang berkuda pasukan khusus, orang-orang Persia, untuk mengejar mereka berdua. Nah, kemudian Imam Ahmad ini beliau bersembunyi di balik suatu bukit. Beliau melihat rombongan itu 50 penunggang berkuda. Begitu dekat, beliau biarkan. Mereka tak tahu beliau sembunyi di situ. Beliau belum pergi jauh. Kemudian satu orang lewat, 2 orang, 3 orang, sampai ke orang ke-50. Barulah beliau mengejar orang ke-50 itu. Dipukul pakai tongkat sampai mati. Kemudian beliau mengejar ke orang yang ke-49. Dikejar, dibunuh sampai mati. Kemudian 48, 47, 46 dan seterusnya sampai tinggal orang nomor 1. Ditangkap sama dia, tidak dibunuh. Tapi apa? Cuma telinganya dipotong. Nah, kemudian disuruh pulang. Nah, pulang sana ke komandan kalian. Biar tahu Islam tidak layak untuk dihinakan. Kemudian beliau pun pulang. Mereka pulang ke negeri mereka. Beliau pulang ke mana itu tadi? Tadi berangkatnya dari mana? Dari Samarkand. Itu satu perang, satu peristiwa. Kemudian disebutkan juga oleh muridnya, pernah pada waktu terjadi peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan orang-orang Turki. Kalau tak salah orang Turki kali ini, waktu itu Turki belum jadi negara seperti ini. Nah, ketika itu beliau melihat si komandernya itu bersembunyi di balik bangunan yang ada bumbungnya, bumbung yang teduh, susah dilihat. Nah, tapi beliau mampu lihat, oh itu komandernya di situ. Maka beliau menembakkan anak panah pertama di dekat orang itu. Nah, mungkin orang itu meremehkan, nembak tak tepat. Dan sementara panah dari Arab itu cantik-cantik. Begitu dia mau mengambil panahnya itu, ditembak tangannya, langsung masuk. Akhirnya apa? Ya sudah, dia mau mencabut panah, karena ketika dia mau mencabut panah di tangannya, kepalanya nampak, langsung ditembak kali ketiga, dah langsung belah dia dari bumi. Mati orang itu. Kata Imam Zahabi, cerita-cerita seperti ini menggembirakan kita. Dan cerita tentang beliau banyak sekali disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh Islam. Dan beliau juga memberikan pesan kepada kaum muslimin, hendaknya seseorang yang berperang di jalan Allah, dia itu memiliki beberapa karakter, bukan karakter yang buruk-buruk, tapi mencontoh karakter yang baik-baik. Pertama adalah karakter singa, hati singa, yaitu tidak takut pada siapapun kalau sedang perang, siapapun dari musuh. Yang kedua adalah karakter serigala. Kalau tidak mampu menghadapi musuh dari sebelah sini, pindah ke sebelah lain. Jangan ini tak berjaya belah pulang, bukan. Tapi coba bagi ke tempat yang lain. Kemudian karakter yang ketiga adalah karakter anjing, yaitu musuh jangan dilepaskan. Walaupun musuh masuk ke dalam api, kejar. Walaupun kita juga masuk dalam api, jangan dilepaskan. Makanya musuh ketakutan kalau lawan beliau. Kemudian yang keempat yaitu karakter khinzir. Kalau sudah maju jangan pernah mundur. Itu kembali ke ijtihad, tapi itu untuk menyemangatkan, jangan dikit-dikit mundur seperti yang nampak itu perang-perang pada kurang lebih berapa itu 20 tahun yang lalu itu. Sekitar 1 orang tertembak, panggil ambulans, kemudian yang ke hospital 18 orang. Kasihan itu ambulansnya, nanti dia masuk hospital juga itu. Masuk bengkel. Yang naik 18 orang ke 17 orang. Mestinya jangan takut, yang lain mampu maju. Kemudian karakter yang lain adalah karakter semut, mampu membawa senjata lebih berat dari badannya. Wah, sudah ini memang kita perlu olahraga sedikit-sedikit kalau sempat. Kemudian yang keenam yaitu karakter ayam jantan, selalu melihat kesempatan.
sabar melihat kesempatan. Ayam jantan kalau sedang melawan lipan bara, dia tengok kesempatan bila mematuk, bila menginjak. Jangan asal tanpa perhitungan. Baik. Dan ada beberapa karakter lain yang beliau sebutkan. Memberikan nasihat banyak beliau. Dan seterusnya, cerita terlalu panjang. Ini tentang Imam siapa tadi? Ahmad Ibnu Ishaq As-Sirmari. Memang terkenal pahlawan Islam, dan beliau siqah dalam masalah hadis, beliau siqah dalam masalah ibadah, memang beliau ahli ibadah. Dan dikatakan oleh para mu'arrikhun, beliau termasuk ulama amilin, ulama dan juga mengamalkan ilmunya, bukan cuma menimbun ilmu, tapi memang beramal. Tidak seperti Yahudi punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Baik. Kemudian di dalam hadis ini tadi Imam Ahmad Ibnu Ishaq Abu Ishaq As-Sirmari meriwayatkan dari Ya'la. Beliau adalah Abu Yusuf Ya'la bin Ubaid Al-Kufi, siqatun sabtun imam. Ya'la bin Ubaid. Saudara-saudaranya juga muhaddisun, semuanya siqah, tetapi beliau yang terbaik. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz Ibnu Siyah, tidak disebutkan kunyahnya, cuma beliau salah satu ulama dari Kufah, siqah. Abdul Aziz Ibnu Siyah meriwayatkan hadis ini dari Habib bin Abi Sabit. Beliau adalah Habib bin Qais Al-Kufi. Beliau adalah Abu Yahya, siqah, walaupun sering melakukan irsal, hadisnya melompat. Tapi hadis yang ditapis oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua, maka ini langsung diterima, tidak masalah, riwayat Habib bin Abi Sabit. Dan beliau meriwayatkan dari Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah siqatun tabi'i mukhadram. Beliau masuk Islam di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja belum sempat jumpa Nabi. Tatkala mau ke Madinah ternyata Nabi sudah wafat. Ini Syaqiq bin Salamah Al-Kufi. Beliau inilah yang pergi menemui siapa tadi? Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Beliau adalah Ansori. Beliau adalah Abu Abdillah, dan juga Abu Sa'ad, dan juga Abu Sa'id, dan juga Abdul Walid. Kunyahnya memang lebih dari 4 kalau kita lihat dalam Tahdhibut Tahdhib. Sahal bin Hunayf ini radhiyallahu an. Dan beliau ikut perang Badar dan semua peperangan Nabi. Ini rajin perang. Jadi bukan hanya belajar, bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi beliau juga rajin berjihad, membantu Nabi, menyertai Nabi perang melawan orang kafir. Ini Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau dijadikan sebagai amir di Basrah. Beliau inilah yang menceritakan peristiwa itu. Tatkala Ali dikritik oleh orang-orang Khawarij, kenapa mau berdamai dengan Muawiyah, maka Sahal bin Hunayf berkhutbah mengatakan, ayyuhan nas ittahimu anfusakum. Dalam riwayat yang lain, ittahimu ra'yakum. Tuduhlah pandangan kalian sendiri. Nabi saja, beliau menyebutkan cerita Hudaibiyah, Nabi saja demi kemaslahatan yang lebih besar dan tentunya dengan taufik dari Allah atau bahkan mungkin wahyu dari Allah, beliau berdamai dengan orang-orang kufar Quraisy. Apalagi ini Ali dengan Muawiyah demi menjaga darah-darah kaum muslimin, maka perdamaian itu lebih baik. Ini menunjukkan kalau dalil sudah jelas tidak layak untuk dilawan dengan ra'yu. Tuduhlah ra'yu kalian sendiri, kata Sahal bin Hunayf. Ali ikut dalil, mencontoh Nabi SAW, melihat kemaslahatan yang lebih besar adalah menjaga darah muslimin jangan sampai tertumpah. Baik. Cuma sisi pembahasannya di sini Sahal bin Hunayf mengingatkan bahwasanya Ali beliau punya dalil, mengikuti dalil yang jelas, sedangkan kalian sekedar pakai ra'yu saja. Baik. Makanya yang terpandang adalah kalau sudah datang wahyu maka ra'yu itu batal. Kalau sudah datang nas maka batulal qiyas itu batal. Baik. Makanya diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah dan juga Imam Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, dan juga para a'immah yang lain dengan sanad yang sahih dari Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, apa itu? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau setia dengan
jalan salaf walaupun umat manusia menolak dirimu, dan hindarkan dirimu dari ra'yu-ra'yu para tokoh walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan. Baik. Makanya yang terpandang adalah ikut dalil walaupun terkadang tidak masuk akal. Maka tidak seperti sebagian orang-orang yang belajar kepada akidah liberal, laki-laki kah atau perempuan pergi ke Oxford atau Brisbane atau mungkin belajar entah kemana, tahu-tahu pulang-pulang malah menjadi penentang yang nyata terhadap Allah Ta'ala. Si perempuannya mengatakan, tak perlu pakai tudung, cukup iman itu di dalam hati, takwa itu di dalam hati. Atau tak perlulah hanya laki-laki yang boleh jadi imam, wanita pun boleh jadi imam. Ini na'udzubillah, ini menentang hukum Allah Ta'ala. Dan dia menginginkan laki-laki dan perempuan itu sama. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak seperti perempuan. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, walir rijali alaihin darajah, para lelaki itu memiliki satu derajat di atas para wanita. Dan Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelakilah yang menjadi pemimpin para wanita. Ini hukum dari Allah, tidak layak dibantah oleh rasio-rasio kalian itu. Ini hasil dari belajar liberalisme, akhirnya meminta semuanya disamakan. Baik. Demikian pula para lelakinya berusaha demi mencari ridho para wanita, mereka juga mendakwahkan kesamaan. Dan yang sering melakukan itu adalah orang-orang ikhwanul muslimin, terutama tatkala sudah dekat dengan masa-masa election, pemilihan raya, agar para wanita itu memilih mereka, mengundi mereka, karena di setiap negara boleh dikatakan wanita paling banyak. Makanya orang-orang ikhwanul muslimin berusaha mencari ridho para wanita. Sering mereka mendakwahkan macam itu. Laki-laki itu sama dengan perempuan, perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki. Akhirnya di tempat-tempat yang mestinya laki-laki boleh kerja, tak ada jawatan yang kosong karena tempatnya telah dipakai oleh perempuan. Tahu-tahu laki-laki susah cari kerja. Padahal mestinya wanita sudah ada tugas di rumah. Mungkin dia ingin mempercantik rumah sikit sambil mendidik anak-anaknya dan juga menjaga kehormatannya, jangan ditengok orang lain dan sebagainya. Tugas dia sendiri banyak wanita itu. Laki-laki yang mengisi lapangan-lapangan pekerjaan untuk menafkahi diri, menafkahi orang tuanya kalau diperlukan, boleh jadi menafkahi saudari-saudarinya kalau diperlukan, dan juga yang lebih utama lagi tentunya menafkahi anak istri dia. Dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang mereka mengutamakan ra'yu dengan mengalahkan wahyu. Mereka memprotes dan tidak ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Untuk masing-masing itu telah diletakkan pada tempatnya. Baik. Kemudian Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, beliau mengatakan walaqad ra'aituna yaumal Hudaybiyah, sungguh kami telah melihat pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Dengan cerita yang panjang itu, lau aradna al-qital laqatalna, seandainya kami ingin berperang pastilah kami sudah berperang. Disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, Sahal bin Hunayf termasuk yang membaiat Nabi untuk mati di dalam perjanjian baiatur Ridwan, sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah itu. Baik. Maka ternyata Nabi SAW memilih berdamai dengan orang-orang kufar Quraisy, sampai kemudian Umar menanyakan perkara yang disebutkan tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Ibnul Khattab, inni Rasulullah, wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Memangnya ada apa dengan utusan Allah? Utusan Allah mendapatkan wahyu, beliau menyampaikan syariat. Makanya dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih, Nabi mengatakan inni Rasulullah wala a'sih, sesungguhnya saya adalah utusan Allah, saya tidak mendurhakai Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan di dalam perdamaian Hudaybiyah tadi, Nabi itu mendapatkan wahyu untuk memenuhi apa yang diminta oleh orang-orang kufar Quraisy, dan nanti kemaslahatannya lebih besar. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam setelah itu. Dan justru orang-orang banyak pergi meninggalkan Mekah demi bergabung dengan Nabi. Makanya pasukan Nabi jadi banyak sekali, lebih dari 10.000 orang. Padahal sebelum itu jumlahnya hanya sedikit. Ini diantara hikmah perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wala yudayyi'anni Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kata Al-Hafidz
Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam Kasful Muskil tatkala mensyarah lafaz ini, maknanya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di dalam pengaturannya. Bahkan Allah akan menjaga saya. Tak mungkin Nabi kemudian terhinakan, terlantar, sementara Allah lah yang mengatur segalanya dan Dia adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Tak mungkin Allah sebagai wali orang-orang yang beriman kemudian menyia-nyiakan mereka. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dia akan dijaga, dia akan dipelihara. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Fadilatul Syaikhin Al-Muhaddits Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim tatkala mensyarah hadis ini. Maksudnya adalah Allah akan menolong nabinya dan Allah akan memenangkan agamanya. Yang penting apa? Kita ikut Nabi walaupun dohirnya tidak masuk akal. Masalah perjanjian Hudaibiyah macam tidak masuk akal. Sebagaimana dalam masalah waris mewarisi itu, hukum warisan. Banyak wanita mengatakan ini tak masuk akal. Bagaimana anak boleh dapat banyak sementara ibu yang selama ini menyertai si ayah, yaitu apa? Istri menyertai suaminya justru malah hanya mendapatkan sepersekian misalkan. Kenapa hanya mendapatkan sedikit, hanya mendapatkan 1/6, sementara anak boleh dapat lebih banyak. Dia tak paham karena tidak belajar baik-baik. Hikmahnya banyak, sebagaimana itu dibahas di dalam apa? Ilmu faraid. Demikian pula di dalam masalah sholat, demikian pula masalah haji, masalah zakat, masalah jihad, demikian pula masalah hudud, masalah apa? Hukum rajam atau hukum potong tangan, hukum sebat. Ini pasti ada hikmahnya, walaupun nampak tidak masuk akal bagi orang-orang yang mengagungkan akal. Tetapi pasti di balik itu ada hikmah yang sangat bagus. Baik. Kemudian itu dalil yang pertama, yaitu hadis siapa tadi? Dalil yang pertama, hadis Sahal bin Hunayf. Hadis yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah bin Muhammad, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Ayyub dan Katsir ibnu Katsir, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibni Abbas terkait dengan keberangkatan Nabi, cerita yang panjang. Keberangkatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Ummu Ismail ke tanah suci. Untuk anak-anak yang malam ini belum tunjuk jari. Tadi sudah pernah jawab belum? Belum. Ayo, apa jawabannya? Ayo, betul, tanah sucinya Mekah. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu, tapi bolehlah. Tanah sucinya Mekah. Pertanyaan yang pertama apa? Belum ditanyakan. Tapi bolehlah, kasihan. Ummu Ismail siapa namanya? Ummu Ismail siapa namanya? Atau ya? Sarah ke Hajar. Jangan silap tengok IC. Ayo Hajar. Pertanyaan untuk anak-anak yang belum tunjuk jari atau belum menjawab malam ini. Hajar dari mana? Hajar, benar. Yang belum tunjuk jari masih ada tak? Yang belum tunjuk jari untuk anak-anak. Sudah tunjuk jari. Anak-anak yang belum tunjuk jari ada tak? Hajar dari mana? Atau bolehlah, ya? Yaman. Anak tak jumpa. Mesir. Oh iya, di Mesir. Boleh. Baik. Berarti sekalian yang Sarah dari mana Sarah ya? Iya, Babilonia itu mana? Langkawi. Ayo Irak. Di Langkawi kita tak jumpa. Ayo. Baik. Sekarang tatkala Nabi Ibrahim meletakkan Ummu Ismail dengan anaknya, pertanyaan untuk yang paling kecil. Sini paling siapa yang paling kecil? Firdaus. Siapa anak dari Ummu Ismail? Ayo Ismail ya, anak dari Ummu Ismail adalah Ismail, betul. Ayo, tamam. Tatkala diletakkan di tanah suci Makkah, dalam keadaan waktu itu Masjidil Haram, Ka'bahnya itu sudah runtuh, namanya sudah beribu-ribu tahun kan. Cuma tinggal apa? Tinggal asas, tinggal gundukan.
kemudian belum ada manusia dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim kemudian berpaling. Kemudian Hajar dari mana? Hajar tadi jawab. Tadi jawab dari mana? Hajar dari mana? dari Mesir. Ah ya itulah dari Mesir. Ditanya ini. Oh ya, Hajar dari Mesir, betul. Tapi sampai Mesir. Tayyib, labas. Tayyib, kita sampai mana tadi? Kemudian beliau meletakkan mereka berdua di situ dan meletakkan perbekalan, kemudian beliau berpaling. Maka Hajar mengejar Ibrahim, mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tatrukuna huna fi wadin ghairi dzi zar'in wala ins?" Wahai Ibrahim, Anda pergi kemana? Meninggalkan kami di sini, di lembah yang tidak ada tanaman, tanaman-tanaman yang untuk makanan itu ada sebatang pokok, tetapi jelas bukan itu yang dimaksudkan. Tapi zar', tanaman-tanaman yang menghasilkan bijirin itu, biji-bijian. Dan tidak ada manusia sama sekali, manusia yang selain mereka. Maka Nabi Ibrahim diam. Kemudian Hajar mengulang itu sampai 3 kali. Wa fi kulli dzalika lam yujibha Ibrahim. Di dalam pertanyaan itu sebanyak 3 kali Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Anda melakukan ini? Maka Ibrahim mengatakan na'am, iya. Maka Hajar mengatakan idzan la yudayyi'anna Allah. Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini adalah ketakwaan dan kesabaran di atas jalan Allah. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti ada hikmahnya kenapa diletakkan tempat yang seperti ini. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi sampai beliau tidak terlihat lagi dari keluarganya. Kemudian beliau berpaling, yaitu beliau membalikkan badan melihat ke tempat Masjidil Haram itu yang nantinya akan dibangun. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya itu ila qaulihi yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya saya telah meletakkan sebagian dari keturunan saya di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya itu, tetumbuhannya itu, di dekat rumahmu yang disucikan. Wahai Rabbku, agar mereka menegakkan sholat. Jadi bukan pergi ke sana untuk masalah duniawi, tapi untuk menegakkan syariat, menegakkan sholat. Kemudian kelanjutan doa-doanya dan sebagainya. Dan ternyata doanya dikabulkan, ma'ruf ceritanya itu. Sampai Allah Ta'ala mendatangkan malaikat Jibril untuk membantu mereka mengeluarkan mata air yang terkenal sampai sekarang. Kita masih mengaim anak yang paling kecil. Ada lagi yang paling kecil. Firdaus tahu mata air apa itu? Ayo tamam. Tak perlu pindah ke yang lain. Ayo mata air Zam-Zam. Dan juga Allah Ta'ala mendatangkan orang-orang dari kabilah Jurhum yang mereka memang suka berkelana. Jurhum ini untuk yang agak besar kok. Ya. Ayo tamam, memang sudah agak besar tamam. Baik, Jurhum dari Yaman. Nah, mereka melihat dari kejauhan burung-burung itu berkeliling. Mereka mengatakan selama ini burung-burung tak ada berkeliling di situ, pasti ada air. Nah, ketika mereka datang ternyata memang sudah ada air, dan melihat ada seorang wanita tengah dengan bayinya itu. Kemudian mereka minta izin untuk tinggal di situ. Dan telah ma'ruf di dalam syariat Islam, barang siapa tiba di suatu tempat yang belum dipunyai siapa-siapa, dialah yang berhak untuk memilikinya. Makanya mereka minta izin pada Ummu Ismail. Walaupun jelas waktu itu Ummu Ismail belum mampu mendatangkan geran, tak masalah. Hukum syar'i mengatakan ini milik dia. Maka Ummu Ismail mengatakan boleh kalian tinggal di sini, tapi kalian tidak punya hak atas air ini, yaitu minta izin dulu. Itu haknya Ummu Ismail. Dan seterusnya sampailah menjadi tempat yang makmur di situ. Mereka tidak tersia-sia, bahkan mereka dimuliakan selama beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Keturunan Ismail itu dimuliakan oleh orang Khuza'ah dan seterusnya dari orang-orang Quraisy. Bahkan dimuliakan oleh orang-orang yang dari luar Mudor. Semuanya memuliakan keluarga Ismail. Mereka tidak disia-siakan. Baik. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Tapi belum selesai tadi ya. Dari rawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, yaitu Abdullah ibnu Muhammad. Ini juga jadi teladan yang bagus. Ini salah satu guru tertuanya Imam Bukhari, Abdullah bin Muhammad.
Beliau Abu Ja'far Al-Musnadi. Beliau Al-Bukhari, dari Bukhara juga. Dikatakan Musnadi karena beliau yang pertama kali mengarang kitab Musnad di daerah Khurasan sana. Dan beliau itu sangat rajin belajar dan sangat rajin menulis hadis. Telah sering ana sebutkan ya kalau tidak salah di dalam Darah Sahih Bukhari yang matan itu, beliau tatkala sedang di majelis, tahu-tahu tatkala sedang menulis hadis ternyata pennya patah. Maka beliau berkata, barang siapa mau memberikan pennya pada saya, dia akan mendapatkan 1 dinar. Wah, langsung banyak pen-pen bertebangan ke beliau. Iyalah, kita pun suka lah, 1 dinar lumayan. 1 dinar berapa ringgit ya? Mungkin 1000 mungkin ya. 1000, lumayan lah tuh. Toyib, janji nggak ada GST. Toyib. Nah, ini menunjukkan semangat beliau, rela keluar duit banyak demi tidak ketinggalan menulis hadis dari gurunya. Karena untuk beli alat-alat perekam waktu itu nggak ada yang niaga sampai ke sana. Ya memang belum ada alat perekam ya. Baik, dan juga karena memang beliau memuliakan ilmu, beliau juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Beliau jadikan yang belajar ke beliau itu beribu-ribu. Bahkan jin pun banyak sekali yang belajar ke beliau. Baik. Dan ini biasa, para ulama yang hadir itu bukan hanya manusia, jin-jin juga rajin belajar. Baik. Ini adalah siapa tadi? Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Abu Ja'far. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razak. Abdul Razak beliau adalah Abu Bakar Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Asbatun Nas fi Ma'mar. Memang beliau meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar. Beliau adalah Abu Urwah Al-Basri. Sikotun sabetun yukhti. Dan Urwah di sini meriwayatkan hadis ini dari Ayyub. Beliau adalah Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri, siqatun sabtun imamun sunni fatih. Beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair Abu Muhammad Al-Madani ya, anda terlupakan. Sa'id bin Jubair Madani kalau tidak salah. Beliau yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini jelas anak-anak harus menjawab. Ya? Apa? Ibnu Abbas namanya siapa? Itu bapaknya lah. Iya. Abdullah. Iya, Abdullah, betul. Nah, adapun kunyahnya? Hah? Kunyahnya? Iya, Abdul Abbas, kunyahnya Abdul Abbas. Baik. Hadisnya tadi hadis apa? Terkait dengan masalah Ummu Ismail yang ke tanah suci Makkah itu. Nah, sekarang dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam Musnad beliau mengatakan haddatsana Affan qala haddatsana Hammad an Sabit an Kinanah an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Cuma ceritanya agak panjang. Abu Barzah Al-Aslami namanya Nadlah bin Ubaid radhiyallahu an. Beliau bercerita tentang sahabat yang jarang disebut-sebut, yaitu Julaibib. Iya, sangat jarang beliau. Ini kulitnya hitam, wajahnya buruk. Makanya banyak orang-orang yang tidak ingin beliau ini merisik anak-anak mereka. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW datang ke keluarga Ansor. Yaitu apa? Rasul mengirimkan utusan. Iya, Rasulullah. Utusan Rasulullah datang ke keluarga Ansor mengatakan Rasulullah SAW menanyakan putri Anda. Maka si ayah mengatakan, oh ini kenikmatan, kami siap. Tapi kemudian utusan mengatakan Rasulullah tidak ingin putri Anda untuk beliau, tetapi untuk orang lain. Oh iya, kalau gitu siapa? Julaibib. Ayahnya mengatakan, gimana saya akan memberikan pada Julaibib? Saya sudah menolak fulan dan fulan. Baik, silakan. Maka kemudian si ayah ini mengatakan, saya akan musyawarah dengan istri saya dulu. Maka dia pun masuk ke rumahnya, masuk ke bilik, cerita pada istrinya. Ini Rasulullah menanyakan putri kita. Istrinya langsung, oh gembira, ya ini nikmat, boleh, siap. Tapi Rasulullah bukan menginginkan untuk beliau. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Istrinya mengatakan, tak ada yang lain kah? Kita sudah menolak fulan dan fulan. Maka akhirnya mereka bersepakat untuk menyampaikan ke Rasulullah bahwasanya Julaibib tidak diterima. Tapi kemudian si putrinya mengatakan, aturidani antarudda ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khitbatah.
Apakah kalian berdua ingin menolak pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lau radiyahu li raditulah. Kalau Rasulullah memang ridho Julaibib untuk saya ridho untuk dia. Baik, yang penting Rasulullah memang meridhoi itu. Maka mereka berdua pun menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah memang Anda ridho Julaibib untuk putri kami? Rasulullah mengatakan, ya, aku ridho dia untuk putri kalian. Maka kemudian apa? Mereka menyerahkan pada anaknya. Maka anaknya mengatakan, la yudayyi'anni Allah, atau lam yudayyi'ni, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Inilah sisi pendalilannya. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa, mendoakan wanita ini, Allahumma subba alaiha rizqaha sobban wala taja'al ma'isyataha kaddan kadda. Ya Allah, curahkanlah rezeki untuk wanita ini dengan sebenar-benar pencurahan, dan jangan engkau jadikan kehidupannya itu kehidupan yang susah. Maka kemudian mereka pun menikah, dan ternyata kemudian tidak lama ada peperangan di luar Madinah, ada suara yang besar, maka Julaibib keluar bersama pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi musuh. Untuk yang cerita ini ada di dalam riwayat Muslim. Cuma untuk kalimat lam yudayyi'ni ini ada dalam riwayat Imam Ahmad. Asal hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, nah kemudian setelah selesai perang dan musuh kalah, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk orang-orang dikumpulkan yang wafat itu. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa itu? Hal tafaqattum min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka mengatakan, na'am, fulan wa fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinni tafaqattu Julaibib, tetapi aku kehilangan Julaibib. Maka mereka pun mencari, sampai kemudian didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan mereka mendapati Julaibib mati setelah membunuh 7 orang. Ini pahlawan. Baik, 1 lawan 7 mati tak apa, yang penting 7 orang pun sudah mati. Ini pahlawan Islam, walaupun jarang disebut, walaupun wajahnya tidak handsome dan seterusnya. Yang penting adalah apa yang di sisi Allah. Baik, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma innahu minni wa ana minhu. Ya Allah, sesungguhnya dia termasuk dari saya dan saya termasuk dari dia, dan saya akan jadi saksi dia di hari kiamat, dan seterusnya. Nah, kemudian Sabit Al-Bunani mengatakan, setelah itu tidak ada satupun dari wanita Ansor janda yang lebih banyak hartanya daripada wanita tadi, dan tidak ada janda yang lebih banyak infaknya melebihi wanita tadi. Betul-betul kaya raya, Allah tidak menyia-nyiakan dia. Ini adalah kabar gembira bagi para orang tua. Ini nanti kalau kawin dengan pemuda salafi, nanti makan apa? Kenapa makan apa? Makan nasi lah, nak makan apa? Jangan khawatir, kadang-kadang juga boleh makan burger, boleh singgahlah di apa itu, kedai ayam goreng ke apa? Wah, McDonald dia milihnya. Terserahlah, janji jangan keras-keras nanti orang marah. Oh ya, dan seterusnya, intinya insya Allah yang namanya rezeki itu Allah yang mengatur. Allah Ta'ala telah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Intinya apa? Setia di jalan Allah dan bertawakal serta bersabar, pasti hasilnya akan baik. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian rezeki seperti memberikan rezeki pada burung. Berangkat pagi dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh. Jelas burung tak pandai untuk mengatur mengira-ngira perhitungan ekonomi atau apa. Tapi yang penting ada usaha, nanti Allah yang akan memenuhinya. Baik. Dan tentunya Allah lebih cinta kepada hamba yang bertakwa daripada sekedar hewan. Kalau hewan saja tidak disia-siakan, tidak mungkin orang yang setia dan percaya kepada Allah kemudian disia-siakan, itu mustahil. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, Imam Ahmad meriwayatkan dari siapa? Dari Affan bin Muslim As-Saffar. Beliau Abu Utsman Al-Basri, asbatun nasfi
Hammad. Beliau memang kali ini meriwayatkan dari Hammad, yaitu Hammad bin Salamah bin Dinar. Beliau adalah Abu siapa ya? Siapa? Itu lain. Itu Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ini adalah Hammad bin Salamah bin Dinar. Cuma anak-anak terlupakan. Beliau adalah Abu Muhammad kalau tidak salah. Iya, Hammad bin Salamah bin Dinar. Beliau asbatun nas fi Sabit. Nah, ini memang diriwayatkan dari Sabit bin Aslam Al-Bunani Abu Muhammad. Baik. Beliau meriwayatkan dari siapa tadi? Kinanah. Cuma anak tidak tahu kunyahnya. Beliau siqah. Meriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami. Al-Aslami beliau adalah dari Quraisy. Baik, hadisnya sahih. Waktunya hampir habis. Intinya adalah kuncinya kembali kepada apa? Kepada menjaga agama Allah dan disertai dengan ketawakalan. Makanya dua perkara ini telah diisyaratkan di dalam hadis. Suatu hadis yang kita lewati di dalam Arba'in Nawawiyah, menjaga agama Allah dan ketawakalan. Siapa yang ingat pelajaran siang? Hadis siapa itu? Ya. Aywa ifadillah yahfaz. Jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini terkait dengan menjaga agama Allah. Kemudian yang terkait dengan ketawakalan apa itu? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u wala ini ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Dan ketahuilah bahwasanya umat apabila mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan suatu manfaat kepadamu kecuali manfaat yang Allah tetapkan untuk dirimu. Dan jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya atau kerugian padamu, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan bahaya yang Allah tetapkan menimpa dirimu. Pen-pen penulisan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Ayo, hadis siapa ini ya? Ayo, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan. Telah lewat kan hadis ini diriwayatkan? Siapa? Jelas? Bukan Bukhari Muslim. Diriwayatkan siapa yang ingat ya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad-sanad mereka dari Qais ibnul Hajjaj, dari Hanas, dari Ibni Abbas. Baik, jadi kuncinya ada pada apa? Menjalankan syariat Allah, menjaga agama Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, disertai dengan ketawakalan. Maka hasilnya itu pasti lebih baik dari amalan kita dan lebih baik dari yang dipersangkakan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyakum.